Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang membuat sebuah Kanban view di Odoo. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Odoo tentang pengenalan field one to many sama many to one. Nah, sebenarnya apa sih itu one to many sama many to one? Field one to many itu sama many to one itu sebenarnya sama-sama field yang punya relasi ke tabel lain. Cuman bedanya di sini, untuk many to one itu relasi ke tabel lainnya itu nggak ketergantungan dengan si field di tabel tersebut, salah satu field di tabel tersebut. Tapi kalau one to many itu field yang merelasikan ke tabel lain, tapi ada ketergantungan dengan salah satu field di tabel tersebut, di tabel orang lain. Oke, daripada kita bingung-bingung di sini, kita langsung aja masuk ke sesi codingnya. Di sini jadi gini, karena kita ingin membuat sebuah field many to one dan one to many, di dalam sebuah modul pembelian kan pasti ada yang namanya produk ya kan, yang ada yang namanya produk. Ketika kita beli suatu barang, pasti produknya apa, terus kuantitinya berapa, satuannya apa. Di sini di Odoo-nya sendiri itu sebenarnya udah ada modul tentang produk, jadi cukup kita install aja di sini si modul produk sama modul UM-nya. Dan karena si modul algoritma pembelian ini udah diinstal sebelumnya, jadi kita cukup install dulu aja di di Odoo-nya. Aku running dulu aja di sini. Produk. Nah, di sini karena sistem pembelian pasti ada yang namanya produk yang mau dibeli sama customer itu apa, jadi kita bisa pakai bantuan modul dari bawahnya Odoo, yaitu si produk. Namanya adalah product and price list. Di sini kita bisa install aja di sini. Kecuali kalau misalkan kita belum install si add-on kita atau modul kita algoritma pembelian, kita cukup menambahkannya di si manifest di sini di pen-nya, ya kan? Tapi karena ini kita install duluan di video sebelumnya dan belum ada yang mengarah ke field many to one atau many to many yang berhubungan dengan si produknya nanti, jadi kita cukup install dulu aja di sini. Kita cek dulu produk udah terinstall, terus UM-nya biasanya sih UM akan ikut terinstall secara otomatis karena si produk ini ada di pen ke UM. Nah, udah terinstall otomatis juga. Habis itu di sini untuk jaga-jaga kita tambahkan di pen-nya adalah produk. Nah, untuk jaga-jaga kita tambahkan pen-nya itu produk untuk manifestnya. Terus habis itu kita masuk ke bagian yang PW-nya, algoritma pembelian. Nah, kita bikin satu, kan one to many itu adalah field yang berrelasi ke tabel lain, di mana nanti kita akan menampilkan tabel tersebut di bagian bawahnya, di bawah sheet-nya, form view-nya. Di sini kita bikin tabel barunya dulu aja, kelas algoritma pembelian plan, misalkan di sini model. Nah, karena ini model baru atau objek baru, kita pakainya name algoritma pembelian plan. Nah, di sini kita bikin salah satu feed dulu di bagian algoritma pembelian line, yaitu
algoritma pembelian ID. Nah, many to one. Kita deklarasikan karena ini adalah many to one, berarti tipenya adalah many to one. Terus di sini adalah nama tabel yang mau direlasikan. Karena ini algoritma pembelian ID, many to one yang nembak ke algoritma pembelian, ke headernya. Berarti di sini nama tabel algoritma pembelian. Terus string algoritma pembelian ID seperti ini. Habis itu kita udah buat si many to one yang nembak ke headernya, yaitu algoritma pembelian. Berikutnya kita bikin field one to many di algoritma pembelian yang nembak ke line-nya, algoritma pembelian line. Misalkan algoritma pembelian DS, field one to many. Nah, karena ini nembak ke line di algoritma pembelian line, nembak ke objek ini, berarti di sini kita tulis algoritma pembelian line, terus kita nembak ke fieldnya yang ada di algoritma pembelian line yang berrelasi ke si objek ini. Nah, di sini kan di algoritma pembelian line ada satu field, yaitu algoritma pembelian ID yang many to one ke si objek ini. Jadi ini kita panggil di sini. Ini sebagai ketergantungan fieldnya. Kita panggil terus kasih string algoritma pembelian IDS. Nah, ini kita udah bikin si one to many sama many to one, ya kan? One to many si algoritma pembelian IDS ini yang ada di algoritma pembelian nembak ke algoritma pembelian line dengan field ketergantungannya adalah si ini, ya kan? Yang dari si algoritma pembelian line-nya itu fieldnya ini langsung nembak ke si objeknya tersebut, objek yang di header, karena ini nanti jadi line-nya si view-nya nanti, dan ini sebagai header-nya. Terus berikutnya, karena kita kan yang namanya sistem pembelian itu butuh yang namanya produk, quantity sama status, sama satuan atau UM, unit of measure. Nah, di sini karena kita udah install sebelumnya tadi ya, di awal tadi di produk sama UM, jadi cukup kita panggil product ID. Misalkan kita bikin satu field yang nge-link atau relasi ke si objek produk. Untuk ketika kita mau nembak ke objek produk itu, nama fieldnya adalah produk many to one, ya kan? Terus kita panggil produk, nama stringnya adalah product ID. Itu besar aja nih. Nah, terus quantity, kita kasih float aja tipenya, string quantity. Nah, di sini kita kasih default karena ini adalah float, kita kasih default 0,0. Nah, biar jadi ketika kita nanti kita bikin record baru itu udah secara otomatis terisi 0,0 dulu. Jadi kalau misalkan kita nggak mengisikan si kuantitinya, itu akan secara sistem akan menyimpan si kuantitinya itu dengan nilai 0. Kemudian kita butuh yang namanya satuan atau UM. Kita panggil UM ID, kita bikin field baru many to one ke objeknya UM di UDO itu adalah UM.UM. Kita panggil aja ini, kemudian string UM ID. Habis itu kita udah menambahkan di manifestnya adalah produk untuk jaga-jaga. Terus di algoritma pembelian.py nya kita udah menambahkan objek baru dan ada field many to one dan one to many. Kemudian di security-nya di sini
karena ini objek baru, biar nanti si kita usernya itu bisa create record baru di objek yang baru ini. Jadi kita kasih akses barunya di sini. Kita bisa copy aja di sini. Bisa copy aja di sini, terus kita kasih len aja. Kan nama objeknya adalah algoritma pembelian len, jadi ID-nya adalah akses algoritma pembelian len, terus name-nya adalah akses algoritma pembelian len juga di sini. Kemudian model ID-nya adalah model algoritma pembelian len. Nah, untuk grupnya kita kosongin aja. Terus untuk akses right-nya di sini kita kasih true semua, yaitu 1 semua. Kemudian untuk yang security ini udah, kita lanjut ke bagian view. Di sini view-nya itu lebih ke arah XML-nya lebih ke arah sini aja, karena action dan menu item nggak perlu kita rubah. Langsung kita ke algoritma pembelian view. Nah, di sini kita kan ingin menampilkan si one to many-nya itu dalam bentuk tabel nanti ya. Nah, di sini di bagian grup paling depan sendiri, paling luar ini, kita enter aja di sini, kita kasih tag notebook. Habis itu kita kasih pertama ini, kita kasih nama string product. Nah, habis itu di bagian sini kita kasih nama feed one to many-nya. Feed name, tadi nama fieldnya adalah ini. Nah, name, nah kita kasih no label, biar nanti nggak muncul labelnya di situ, tinggal si one to many-nya aja, langsung ke recordnya yang one to many-nya. Terus kita kasih open di sini. Reload on button. Sama dengan kenapa kita kasih open reload on button true? Karena gini, ketika kita nanti menambahkan satu record baru di line-nya, itu akan secara otomatis JavaScript-nya akan reload otomatis. Jadi kita nggak perlu refresh dari browsernya. Jadi ketika kita input lagi, itu udah otomatis akan ke refresh langsung, jadi kesimpan terus. Jadi nggak perlu kita refresh. Misalkan nih kita mau menambahkan 3 record. Yang pertama adalah record A, produk A, terus kita tambahkan lagi produk B. Ya, ketika kita tambahkan produk B, pas waktu kita save atau kita pindah ke record baru, ini produk A ini udah otomatis kesimpan, produk A, produk B udah otomatis kesimpan. Jadi kita nggak perlu reload si browsernya. Nah, terus habis itu kita kasih tag penutup. Nah gini tag penutup. Terus berikutnya kita kasih tadi, karena kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel. Ini kan dalam bentuknya tabel, ya kan? Treat dalam bentuknya tabel. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita ingin menampilkan nanti line-nya itu dalam bentuk tabel seperti ini. Terus kita kasih biar bisa diedit, editnya sama dengan true, edit tabelnya button, biar nanti si user bisa langsung input di situ. Jadi nggak perlu ketika kita mau create record baru, nggak perlu muncul pop-up baru langsung, jadi langsung di previewnya itu sendiri. Kemudian create sama dengan true, terus delete sama dengan true. Habis itu di sini kita deklarasikan fieldnya. Fieldnya adalah di line-nya itu adalah product ID, penutup, field name, quantity,
klik lagi name si UMID. Nah, oke. Untuk form view-nya, untuk penambahan si line-nya ini udah jadi. Ini untuk si view-nya, si security juga udah jadi, IR model access.csv-nya udah jadi, PW-nya juga udah ada, terus manifest-nya juga udah ada, tinggal kita tambahkan produk aja di pen-nya untuk jaga-jaga. Habis itu kita running aja. Oh, ada tambat punya aku copy aja di sini. Terus aku running ulang. Karena ini adalah ada penambahan field baru, jadi kita perlu upgrade juga menu algoritma pembelian. Oke, kita running. Nah, ketika kita running udah selesai, terus coba kita create baru ini ya. Kita create baru. Oh, ini apa ini? JSON. Oh, bentar. Edit table. Oh, ini kecil. Oh, ini no label. Bukan, ini kecil aja biar. No label bukan no label. Nah, kita running ulang di sini. Nah, kita refresh. Kita create record baru. Nah, di sini misalkan pembelian 4, tanggalnya 18 lah. Ini itu adalah notebook tadi di XML-nya. Terus ini adalah patch-nya adalah produk. Terus ini adalah tabel yang ada di algoritma pembelian LAN. Ya kan? Kalau misalkan kita sorot di sini, nah, ini ada informasi hitam di sini. Ini fieldnya adalah algoritma pembelian IDS. Ini adalah fieldnya bantu many yang ada di header. Ini adalah header. Ini adalah LAN-nya, ya kan? Nah, terus relasi ke algoritma pembelian LAN, ya kan? Tipenya adalah bantu many, objek header-nya adalah algoritma pembelian. Nah, kemudian kita di sini kita create baru, record baru. Misalkan di sini ini aja. Oke. Quantity-nya adalah 1, misalkan. Unit misalkan kayak gini. Nah, terus tambah lagi. Nah, misalkan ini 2, misalkan. Nah, kita save di sini. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita header ini ingin menampilkan punya LAN, punya objek LAN kayak gini. Jadi, ada 2 field utama, yaitu si one to many yang ada di header sama many to one yang ada di LAN-nya ini. Dimana many to one-nya ini nanti nembak ke objek header, dan yang si one to many yang di header ini nembak ke objek bawahnya LAN dengan ketergantungan field-nya, yaitu si field many to one yang ada di sini. Nah, ini adalah pengenalan untuk field one to many dan many to one, dimana kita menampilkannya dalam bentuk tree view kayak gini, ya kan? Dan juga kita menembak 2 objek baru yang ada di UDU, produk sama um.um. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang one to many dan many to one. Dan untuk next videonya kita akan mencoba mengenal field many to many. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.